Mata air di bayangan bukit. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 32. Sejenak kemudian, maka kedua orang yang baru datang itu, terutama orang yang bernafsu untuk membunuh itu, telah berdiri tegak dan melangkah maju sambil berkata, "Kalian tidak usah bersembunyi di situ. Kalian tidak akan berhasil menjebak kami. Kemarilah, berapapun jumlah kalian." Orang-orang Sanggar Gading yang kasar itu benar-benar tersinggung. Karena itu, maka mereka pun segera berloncatan keluar. Salah seorang di antara mereka berkata lantang, "Persetan dengan kalian? Heh, siapakah kalian dan dari kelompok yang mana?" Kedua orang yang baru datang itu mengerutkan keningnya. Orang yang merasa dirinya terlalu yakin itu pun memandang berkeliling sambil berkata, "Mana kawan-kawanmu? Suruhlah mereka hadir di sini." "Untuk apa?" bertanya salah seorang dari orang-orang Sanggar Gading itu. Orang-orang yang baru datang itu justru termangu-mangu sejenak. Namun kemudian salah seorang dari mereka menjawab, "Kami siap menghadapi kalian. Menurut pengamatan kami, kalian tentu orang-orang Sanggar Gading." Kedua orang Sanggar Gading itu mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba saja salah seorang dari mereka berkata, "Kau salah Kisanak. Aku justru sedang menunggu orang Sanggar Gading." Kedua orang yang baru datang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian orang yang pertama bertanya, "Jika kalian bukan orang Sanggar Gading yang menurut pendengaran kami akan datang hari ini, dari golongan yang manakah kalian berdua?" Kedua orang Sanggar Gading itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja yang seorang menjawab, "Kami adalah orang Kendali Putih." Jawaban itu mengejutkan kedua orang yang baru datang itu. Namun sejenak kemudian keduanya tertawa berkepanjangan. Salah seorang dari keduanya berkata, "Bagus. Jika kau orang-orang Kendali Putih, kau tentu tahu, apakah yang sekarang dikerjakan oleh orang-orang Kendali Putih." Ketua orang Sanggar Gading itu terdiam. Dipandanginya kedua orang yang tertawa itu sejenak. Seolah-olah mereka memang membiarkan keduanya tertawa sepuas-puasnya. "Kalian memang bodoh sekali," berkata kedua orang itu, "dengan pengakuan kalian, aku justru semakin yakin bahwa kau adalah orang-orang Sanggar Gading." "Kami orang-orang Kendali Putih," sekali lagi orang Sanggar Gading itu menjawab. "Jangan dungu. Jika kalian orang-orang Kendali Putih, kalian tentu dapat menceritakan serba sedikit tentang Padepokan Kendali Putih," jawab kedua orang yang datang kemudian. "Apa artinya aku bercerita tentang padepokanku, tentang pemimpin-pemimpinku dan tentang rencana kami? Seandainya menyebutkannya, kalian tidak akan mengetahuinya pula," jawab salah seorang dari kedua orang Sanggar Gading itu. Oh, orang yang datang kemudian itu tertawa semakin panjang, "Betapa bodohnya kalian. Baiklah, jangan sebut apapun tentang Kendali Putih, memang tidak akan ada gunanya. Tetapi yang kalian lakukan adalah satu pengakuan, bahwa kalian memang orang-orang Sanggar Gading. Hari ini orang-orang Sanggar Gading akan datang di daerah sepasang bukit mati untuk membawa pangeran itu." Orang itu berhenti sejenak, lalu, "Tetapi, baiklah. Jika kau memang bukan orang-orang Sanggar Gading, dan kalian mengaku orang-orang Kendali Putih, akulah orang-orang Sanggar Gading itu." Kedua orang Sanggar Gading itu termenung sejenak. Namun tiba-tiba saja salah seorang dari keduanya tertawa meledak, sementara yang lain tersenyum sambil berkata, "Memang lucu sekali. Kau terlalu cepat menganggap kami orang-orang yang sangat bodoh. Bahkan dungu. Baiklah, jika demikian, kau akan segera memastikan bahwa kami adalah orang-orang Sanggar Gading, karena tingkah laku kami merupakan pengakuan tetapi sebenarnya bahwa yang kau lakukan itu pun suatu pengakuan, bahwa kau adalah orang-orang Kendali Putih, bukankah begitu? Jika kau menganggap kami terlalu bodoh maka kami pun menganggap kalian demikian juga." Kedua orang yang sebenarnya memang orang-orang Kendali Putih itu termangu-mangu. Namun kemudian mereka pun tertawa. Salah seorang dari mereka berkata, "Katakanlah kau benar, bahwa aku orang Kendali Putih, atau orang manapun juga. Namun bagi kau berdua, tidak akan ada bedanya." "Mungkin demikian," berkata orang-orang Sanggar Gading, "senjata kami memang tidak pernah memilih korban." Kedua orang Kendali Putih itu menggeraikan keningnya. Ternyata orang-orang Sanggar Gading itulah yang justru telah mengancam lebih dahulu. Karena itulah agar mereka tidak terpengaruh oleh kegarangan lawannya, salah seorang Kendali Putih itu pun berkata, "Kami datang dengan kepentingan yang khusus. Kami mendengar kudamu meringkik.
Tidak seorang pun yang boleh mengetahui bahwa kami berada di daerah sepasang bukit mati ini. Karena itu, nasibmu memang buruk sekali. Kudamu tidak berhasil membantumu, justru telah menjerumuskan kalian berdua ke dalam kematian. Tetapi orang-orang Sanggar Gading adalah orang-orang kasar. Mereka adalah orang-orang yang bercanda dengan maut sejak mereka melampaui padang kematian menjelang padepokan Sanggar Gading. Karena itu, maka merekalah yang tidak telaten berbincang dengan orang-orang Kendali Putih. Maka katanya, kita tidak usah banyak bicara. Kau tentu ingin membunuh kami karena kami mengetahui kehadiran kalian. Tetapi kami pun ingin membunuh kalian berdua karena kalian berada di sini. Kedua orang Kendali Putih itu pun ternyata tidak kalah kasarnya. Keduanya bahkan segera bersiap dengan senjata mereka. Sambil bergeser mereka mengacungkan senjatanya itu, rundukan kepalamu aku akan memenggalnya. Orang-orang Sanggar Gading tidak menjawab. Tetapi senjata mereka telah teracu. Bahkan sejenak kemudian mereka mulai menggerakkan senjata mereka. Salah seorang dari kedua orang Sanggar Gading itu berkata, jangan banyak bicara lagi. Kalian akan mati terkapar di pategalan ini, orang-orang Kendali Putih tidak menjawab. Namun mereka pun segera bergeser maju. Sentuhan senjata mereka telah disusul dengan loncatan-loncatan yang cepat. Serangan demi serangan telah melibat mereka ke dalam satu pertempuran yang sengit. Ternyata orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih itu memiliki kemampuan yang seimbang. Mereka saling menyerang dan menghindar. Desak-mendesak silih berganti. Masing-masing ternyata telah berusaha untuk bertempur seorang melawan seorang, sehingga sejenak kemudian di pategalan itu telah terjadi dua lingkaran pertempuran yang seru dan kasar. Semakin lama pertempuran itu menjadi semakin sengit. Orang-orang Kendali Putih yang garang, harus mengakui betapa kasar dan tangguhnya orang-orang Sanggar Gading. Meskipun demikian, namun orang-orang Sanggar Gading itu pun tidak mampu mendesak lawannya, karena orang-orang Kendali Putih itu pun dapat bergerak dengan tangkas dan cepat. Namun demikian, ternyata bahwa kemampuan kedua orang Sanggar Gading dan kedua orang Kendali Putih itu tidak sama. Karena itulah, maka yang terjadi pun tidak sejalan pula. Orang Kendali Putih yang bernafsu membunuh orang-orang yang berada di pategalan itu telah berhasil mendesak lawannya. Tetapi sebaliknya, kawannya telah mengalami tekanan yang terasa semakin lama menjadi semakin berat. Gila, geram orang Kendali Putih itu, jangan kehilangan kebesaran nama Kendali Putih. Bunuh saja lawanmu. Tetapi orang Sanggar Gading itu berkata, akhir dari pertempuran ini tidak ditentukan oleh kemampuan kita berteriak-teriak tetapi senjata kitalah yang akan lebih banyak menentukan. Orang Kendali Putih itu menggeram. Yang seorang dari keduanya telah mendesak lawannya semakin berat. Namun dalam pada itu, yang seorang lagi telah mengalami kesulitan untuk menghindarkan diri dari ujung senjata lawannya. Tetapi orang Sanggar Gading yang mendapat lawan yang berat itu tidak cepat menjadi putus asa. Meskipun lawannya memiliki kekuatan raksasa, namun ia berusaha untuk mengimbangi kekuatan lawannya itu dengan kecepatan bergerak. Karena itulah, maka Lapun berusaha untuk bertempur dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Bahkan kadang-kadang ia harus meloncat menjauh. Berputar dan kemudian menyerang dengan cepatnya. Nampaknya usahanya itu dapat berhasil. Tekanan orang-orang Kendali Putih itu terasa tidak lagi terlalu berat. Meskipun demikian, ia harus memeras tenaganya habis-habisan untuk dapat bergerak cepat. Karena jika ia menjadi lamban dan lawannya itu mampu mengimbangi kecepatan geraknya, maka ia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi, karena ternyata lawannya mempunyai kekuatan yang lebih besar. Tetapi ternyata ketahanan hati dan kekasaran orang Sanggar Gading itu berhasil membuatnya mampu bertahan beberapa saat. Dan hal itu ikut menentukan pula akhir dari pertempuran itu, karena keseimbangan pada lingkaran pertempuran yang lain semakin berguncang pula. Orang Sanggar Gading yang lain telah berhasil menguasai lawannya. Kemampuannya menggerakkan senjata ternyata telah membuat orang Kendali Putih itu menjadi bingung kadang-kadang bahkan ia telah kehilangan arah, sehingga serangan-serangan berikutnya adalah serangan-serangan yang sangat berbahaya baginya. Kawannya yang melihat, berusaha untuk segera menyelesaikan pertempuran agar ia dapat membantunya. Tetapi orang Sanggar Gading yang bertempur melawannya, ternyata mampu untuk bertahan lebih lama. Dengan loncatan-loncatan panjang dan serangan yang tiba-tiba. Meskipun orang Kendali Putih itu memiliki kekuatan yang lebih besar, tetapi ia sulit untuk bergerak secepat lawannya. Orang Kendali Putih itu terkejut ketika tiba-tiba saja ia mendengar kawannya berdesah panjang.
Ketika ia sempat menengoknya, ia melihat darah mulai menitik dari tubuhnya. Gila, geram orang kendali putih itu. Meskipun kawannya yang terluka itu masih berusaha untuk bertempur terus, betapapun ia cepat menjadi lemah, namun dari pertempuran itu sudah pasti. Dengan demikian, maka kemarahan telah memuncak di hati orang kendali putih yang seorang. Dengan garang ia menggeram, "Kaulah yang dungu. Kenapa kau sampai terluka? Jangan lengah. Kau adalah orang-orang yang termasuk dalam sejumlah kecil orang-orang yang dapat dibanggakan, karena kau dapat diterima di antara mereka yang sedikit di padepokan kendali putih." Orang itu terdiam karena lawannya, orang Sanggar Gading, telah menyerangnya dengan cepat mengarah ke mulutnya. "Orang gila," geram orang kendali putih itu. Sebenarnya lah orang yang sudah terluka itu masih berusaha untuk mengerahkan sisa kemampuannya. Beta pun berat tekanan lawannya, namun ia tidak menyerah dan berputus asa. Sementara itu, orang kendali putih yang seorang lagi, berusaha untuk mendesak lawannya. Ternyata ia memiliki tenaga dan ketahanan tubuh yang luar biasa. Karena itu, maka ia berhasil memaksa lawannya yang mampu bergerak lebih cepat itu untuk memeras tenaga. Dalam pada itu, maka orang kendali putih itu seolah-olah tidak lagi berusaha untuk menghindari setiap serangan. Tetapi ia selalu membenturkan kekuatannya. Menangkis semua serangan sehingga dalam benturan kekuatan, ia berusaha untuk dengan cepat membuat tenaga lawannya susut. Ternyata usahanya itu pun berhasil. Meskipun orang Sanggar Gading itu mampu bergerak cepat, tetapi benturan-benturan yang terjadi telah membuat tangannya menjadi sakit dan tenaganya pun menjadi susut. Meskipun demikian, ia masih sempat berloncatan. Sekali-sekali ia sempat menyerang dari arah yang sama sekali tidak diduga oleh lawannya. Ketika lawannya membenturkan senjatanya, maka orang Sanggar Gading itu telah dengan cepatnya berhasil mengelabuinya. Benturan itu tidak terjadi, tetapi senjata orang Sanggar Gading itu berputar dengan cepat. Satu loncatan kecil telah menggeser arah serangan orang Sanggar Gading itu, sehingga orang kendali putih itu pun tidak sempat mengelak lagi. Dengan demikian, sebuah goresan telah menyobek pundaknya. Meskipun tidak begitu dalam, tetapi terasa luka itu menjadi pedih oleh keringat yang membasah. Orang kendali putih itu menggeram. Kawannya telah terluka, dan ia sendiri terluka pula. Namun dalam pada itu, orang kendali putih itu pun kemudian menjadi semakin garang. Meskipun lawannya mampu bergerak cepat, tetapi melawan tenaga yang besar dan kemarahan yang membara, maka orang Sanggar Gading itu harus sangat berhati-hati karenanya. Tetapi suatu ketika, orang Sanggar Gading itu telah membuat satu kesalahan. Ketika serangannya dapat ditangkis, ia segera menarik senjatanya meloncat ke samping. Namun ternyata lawannya sudah memperhitungkannya. Karena itu, maka lawannya telah memotong geraknya dengan sebuah ayunan senjata yang sangat kuat. Orang Sanggar Gading itu terkejut. Dengan serta-merta ia menangkis serangan itu, karena ia sudah tidak mendapat kesempatan untuk meloncat menghindar. Namun ternyata benturan yang terjadi telah berakibat gawat baginya. Kekuatan orang kendali putih itu ternyata tidak terlawan lagi oleh orang Sanggar Gading itu, sehingga ia tidak berhasil mempertahankan senjatanya. Karena itulah, maka senjatanya pun telah terlepas dari tangannya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh lawannya. Sekali lagi ia menggerakkan senjatanya, tidak terlalu keras dalam ayunan mendatar. Yang terdengar adalah desahan panjang. Ternyata bahwa senjata itu telah menggores lambung. Kawannya, orang Sanggar Gading yang telah melukai lawannya, melihat kawannya terluka. Dengan suara bergetar karena marah ia berteriak, "Heh, kenapa kau serahkan nyawamu pada orang gila itu? Bukankah kau telah berhasil melampaui padang kematian dan menjadi anggota dari para cantrik di padepokan Sanggar Gading?" Orang yang terluka itu tidak sempat menjawab. Tetapi ia bergeser surut sambil memegang lambungnya yang terluka. Sementara itu lawannya tertawa berkepanjangan. Nampak oleh orang kendali putih itu, bahwa lawannya tidak akan dapat bertahan lagi. Ia akan segera mati dan kemudian ia akan dapat bertempur bersama kawannya yang terluka melawan orang Sanggar Gading yang seorang lagi. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja suara tertawanya telah terputus. Ia mendengar kawannya berteriak. Kemudian ia sempat melihat kawannya itu menggeliat dan jatuh di tanah. Gila, geramnya. Pada saat ia terpukau melihat kawannya terjatuh dan nampaknya tidak akan dapat bangkit kembali meskipun barangkali ia masih belum mati. Karena itu, maka ia harus membuat perhitungan dengan cermat.
Orang yang tergores lambungnya itu masih sanggup berdiri meskipun darah mengalir dari lukanya. Sementara kawannya dari Sanggar Gading itu telah terbebas dari lawannya yang terbaring di tanah. Karena itu, maka orang Kendali Putih itu pun segera mengambil sikap. Ia tidak ingin tertangkap atau terbunuh. Sementara dua orang Sanggar Gading itu tentu akan menjadi lawan yang sangat berat baginya. Jika aku mati, maka tidak akan ada orang yang memberitahukan peristiwa ini kepada pimpinan kami yang menunggu di lereng bukit itu, berkata orang itu di dalam hatinya. Dengan demikian maka ia pun harus mengambil keputusan dengan cepat, sebelum orang Sanggar Gading itu sempat mendekatinya. Di saat orang yang terluka lambungnya itu termangu-mangu, menunggu kemungkinan yang bakal terjadi atasnya, maka terjadilah sesuatu yang mengejutkannya. Orang Kendali Putih itu tidak memburunya dan mempergunakan kesempatan yang pendek sebelum kawannya dari Sanggar Gading membantunya. Namun bahkan orang Kendali Putih itu telah meloncat berlari meninggalkan arena. Orang yang terluka lambungnya itu tidak sempat meloncat mengejarnya karena perasaan pedih di lambungnya. Sementara itu, kawannya yang telah berhasil menjatuhkan lawannya itulah yang telah bersiap untuk mengejarnya. Tetapi orang Sanggar Gading itu terlambat beberapa saat. Orang Kendali Putih itu pun dengan cepatnya hilang di balik pepohonan di Pategalan. Meskipun demikian orang Sanggar Gading itu tidak melepaskannya begitu saja. Ia pun masih tetap berusaha mengejar orang Kendali Putih itu. Sekilas ia masih melihat dedaunan yang bergoyang. Karena itu ia pun mengerahkan tenaganya untuk memburu. Ketika ia melihat orang Kendali Putih itu meloncat ke arah kudanya dan kemudian berusaha melepaskan talinya, maka ia mulai berpengharapan. Namun ternyata bahwa orang Kendali Putih itu sempat naik ke punggung kudanya. Orang Sanggar Gading tidak mau melepaskannya begitu saja. Dengan geramnya ia menyerang orang Kendali Putih itu. Namun orang Kendali Putih itu sempat menggerakkan kudanya dan justru dengan tangkasnya ia menangkis serangan lawannya dan sekaligus memutar senjatanya. Orang Sanggar Gading itu terdorong surut. Ketika ia melangkah lagi, kuda orang Kendali Putih itu rasa-rasanya justru akan menerjangnya sehingga ia harus meloncat ke samping. Kemudian, tidak ada harapan lagi baginya untuk dapat menangkap orang Kendali Putih itu. Dengan geram ia memandang kuda yang berderap meninggalkan Pategalan itu. Gila, geram orang Sanggar Gading itu. Yang kemudian didapatkannya adalah seekor kuda milik orang Kendali Putih yang terluka itu. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja terasa pedih di lengannya. Ketika ia meraba lengannya, maka jari-jarinya itu pun menjadi merah oleh darah. Anak iblis, orang itu mengumpat, justru orang itulah yang telah melukai aku. Untunglah luka itu tidak begitu dalam. Justru pada saat orang Kendali Putih itu melarikan diri, ia masih sempat menggoreskan luka di lengannya. Orang Sanggar Gading itu kembali kepada kawannya yang terluka. Dilihatnya kawannya duduk dengan wajah yang pucat dan tubuh yang gemetar menahan sakit. Cobalah, berkata kawannya, obati lukamu, tetapi orang itu sudah terlalu lemah. Karena itu, maka kawannya lah yang kemudian mencoba untuk menaburkan obat yang memang tersedia pada setiap orang Sanggar Gading. Meskipun obat itu terasa pedih di lukanya, tetapi obat itu akan membantu mengurangi arus darah yang mengalir dan bahkan jika tidak terlalu parah, akan dapat memampatkannya. Dalam pada itu, setelah menaburkan obat pada luka kawannya, orang Sanggar Gading itu pun kemudian menengok orang Kendali Putih yang terbaring diam. Betapapun juga orang Sanggar Gading adalah orang yang kasar dan garang. Meskipun ia melihat orang itu masih bernafas, tetapi tidak ada sedikit pun niatnya untuk menolongnya. Persetan dengan kau, geram orang Sanggar Gading. Baginya keadaan seperti itu sudah terlalu sering dijumpainya di padang kematian menjelang padepokan Sanggar Gading yang merupakan daerah pendadaran orang-orang yang melalui jalur jalan menuju ke padepokan, sengaja atau tidak sengaja. Namun dalam pada itu orang Sanggar Gading itu pun menjadi bimbang. Apakah ia akan membawa kawannya yang terluka itu kembali kepada kawan-kawannya atau ia akan menunggu saja di Pategalan itu? Tetapi menilik keadaan kawannya, agaknya ia tidak akan dapat berkuda sendiri. Aku akan menyembunyikan saja di sini. Aku akan pergi menyusul Rahu. Agaknya orang-orang inilah yang akan dikatakannya kepada Cempaka atau Sanggit Raina, berkata orang itu kepada diri sendiri. Demikianlah, maka orang Sanggar Gading itu telah membawa kawannya ke tempat yang lebih dalam lagi dan membaringkannya di antara pepohonan di Pategalan. Tahankan. Kau adalah orang Sanggar Gading. Kau telah berhasil melalui padang perburuan.
Jangan mati di sini. Berkata orang Sanggar Gading itu kepada kawannya yang terluka, di tempat kita bertempur melawan orang-orang Kendali Putih, terdapat salah seorang dari mereka yang hampir mati. Sebentar lagi ia akan mati, dan sementara itu, aku tidak berhasil menangkap kawannya. Bahkan ketika sudah berada di punggung kudanya, ujung senjatanya sempat menggores tubuhku. Tetapi lukaku tidak berarti apa-apa. Aku akan menyusul kawan-kawan kita. Bagaimana jika pemilik pategalan ini datang kemari, bertanya orang Sanggar Gading yang terluka. Kau dapat mengancamnya, dan kau dapat menahan orang itu agar tidak meninggalkanmu dan memberitahukan kehadiranmu kepada siapapun juga. Ia akan ketakutan jika kau mengancamnya. Katakan bahwa kawan-kawan kita akan datang membunuhnya jika ia tidak menurut perintahmu. Kalau orang Kendali Putih yang datang dan menemukan aku di sini, bertanya orang itu. Sementara itu, orang-orang kita tentu sudah datang, jawab kawannya. Orang yang terluka itu tidak menjawab. Kawannya sengaja menambatkan seekor kuda milik orang Kendali Putih itu di dekat tempat orang Kendali Putih itu terbaring. Dalam pada itu, maka ia pun segera mempergunakan kudanya sendiri berpacu ke induk pasukannya. Segalanya harus berjalan cepat. Jika orang-orang Kendali Putih bergerak lebih cepat, mungkin akibatnya akan berbeda. Kecuali jika Yang Mulia sengaja mengambil sikap yang tidak sesuai dengan jalan pikirannya itu. Sejenak kemudian kuda orang Sanggar Gading itu pun berlari bagaikan terbang. Seperti juga orang Kendali Putih yang memacu kudanya ke tempat kawan-kawannya sedang beristirahat. Tetapi orang Sanggar Gading itu tidak perlu berpacu terlalu lama. Ketika ia sampai di sebuah tikungan, maka ia pun dengan tergesa-gesa menarik kendali kudanya. Sejenak ia termangu-mangu. Namun akhirnya ia yakin bahwa yang datang itu adalah kawan-kawannya. Sementara ia melihat Sanggit Raina berada di paling depan. Karena itu, maka ia pun segera melanjutkan meskipun tidak terlalu kencang. Rahu menjadi cemas melihat orang yang nampaknya tergesa-gesa itu. Karena itu maka ia pun segera mendahului Sanggit Raina menyongsong orang yang datang itu. Kenapa? Bertanya Rahu tidak sabar. Orang Kendali Putih itu benar datang ke Pategalan, jawab orang itu. Kendali Putih, bertanya Rahu. Jalan itu, desis yang lain. Ya. Aku akan melaporkannya, jawab orang itu pula. Rahu tidak menahannya lagi. Kemudian diikutinya orang itu menghadap Sanggit Raina. Apa yang terjadi? Bertanya Sanggit Raina, yang memberi pertanda agar iring-iringnya berhenti. Orang itu pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Tentang dua orang Kendali Putih yang datang ke Pategalan tempat ia menunggu, sehingga kawannya telah terluka cukup parah. Sanggit Raina mengangguk-angguk. Katanya akan pergi ke Pategalan itu. Tetapi aku akan melaporkan, apakah Yang Mulia akan mengambil satu tindakan khusus. Demikianlah, maka Sanggit Raina telah menyampaikan masalahnya kepada Yang Mulia, yang memimpin iring-iringan itu. Namun ternyata Yang Mulia tetap pada pendiriannya. Katanya, kita harus menyelesaikan masalah besar kita dengan anak yang menyebut dirinya Darwardi itu. Baru kemudian kita akan berurusan dengan pihak-pihak lain. Tetapi bagaimana jika merekalah yang mengambil sikap lebih dahulu, bertanya Sanggit Raina. Bersiaplah. Kemungkinan itu memang dapat terjadi, jawab Yang Mulia. Sebenarnya lah, saat itu orang-orang Kendali Putih telah mengambil keputusan, mereka sudah mengetahui kehadiran kita. Karena itu, kita akan datang kepada mereka, merebut pangeran yang sedang sakit itu. Apapun yang akan terjadi. Jika dengan demikian mereka akan membunuh pangeran itu, apa boleh buat? Kita akan bersama-sama tidak memiliki, daripada pusaka itu berada di tangan orang-orang Sanggar Gading. Keputusan yang tergesa-gesa itu pun telah menimbulkan sikap yang tergesa-gesa pula. Terbakar oleh laporan orang Kendali Putih yang telah kehilangan seorang kawannya, maka pemimpinnya menganggap bahwa tidak ada lagi alasan untuk menunda, karena justru orang Sanggar Gading itu telah mengetahui dengan pasti kehadirannya dan bahkan mungkin justru orang-orang Sanggar Gading itulah yang akan bertindak lebih dahulu. Kita tidak boleh membiarkan diri kita dihina sedemikian rupa, berkata seorang yang berkumis lebat. Selebihnya, bertindak sekarang dan kemudian tidak akan banyak bedanya. Aku kira orang-orang Sanggar Gading tidak akan membunuh pangeran itu, karena mereka tentu memperhitungkan bahwa pada satu kesempatan yang lain, mereka akan berusaha merebut kembali apa yang terlepas dari tangan mereka hari ini. Orang-orang Kendali Putih itu mengangguk-angguk.
Kemudian pemimpinnya berkata, kita akan bertindak sekarang. Kita tahu, di antara mereka terdapat orang yang disebut Panembahan Wukir Gading. Tidak ada orang yang dapat mengalahkannya, kecuali Eyang Rangga. Bukankah Eyang Rangga sudah berada di tengah-tengah kita sekarang? Desis orang berkumis lebat itu. Ya. Aku akan menghadap dan mengatakan kepadanya. Mudah-mudahan penyakit dungunya tidak kambuh di saat yang gawat ini, berkata pemimpin orang-orang kendali putih itu. Orang berkumis lebat itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah. Kita memang harus minta persetujuannya karena di antara orang-orang Sanggar Gading terdapat Panembahan itu sendiri. Pemimpin dari orang-orang kendali putih itu pun kemudian dengan ragu-ragu datang kepada seorang tua yang duduk bersandar sebongkah batu pada sambil menghitung ruas jari-jari tangannya. Tidak ada henti-hentinya. Ruas-ruas jari tangannya itu dihitung sejak dari ruas kelingking tangan kiri, sampai ke ruas ibu jari tangan kanan. Kemudian diulanginya kembali menghitung ruas kelingking tangan kirinya dan seterusnya. Tidak seorang pun yang tahu, sampai hitungan angka keberapa yang lelah diucapkannya, atau setiap kali ia mengulang angka-angka dari bilangan permulaan. Orang tua itu mengerutkan keningnya ketika ia melihat pemimpin dari kelompok orang-orang kendali putih itu datang mendekatinya. Kami akan berbicara sedikit Eyang, berkata pemimpin orang-orang kendali putih itu. Marilah, jawab orang tua itu, duduklah. Pemimpin orang kendali putih itu pun kemudian duduk di hadapannya. Sementara untuk sesaat, Eyang Rangga itu masih menghitung ruas jari-jari tangannya. Ada yang penting dan mendesak Eyang, berkata pemimpin kelompok orang-orang kendali putih itu. Ya. Tunggu sebentar. Aku akan membulatkan hitungan ini, jawab Eyang Rangga. Pemimpin orang-orang kendali putih itu tidak mendesak. Jika demikian, mungkin yang terjadi justru berlainan dari yang diharapkan. Jika orang tua itu mulai mengumpat, maka ia harus menunggu lebih lama lagi. Karena itu, maka betapapun juga, ia memaksa diri untuk bersabar. Dalam pada itu, orang berkumis lebat itu pun telah duduk beberapa langkah di belakang pemimpin kelompok kendali putih itu bersama seorang kawannya. Namun justru kawannya itu berbisik perlahan di telinganya, mereka harus bertempur sekarang. Aku berusaha. Aku sudah membakar kemarahan pemimpin kita, berkata orang berkumis lebat. Jika berhasil, maka orang Pusparuri akan menjadi lebih ringan menghadapi keadaan. Keduanya tentu sudah cukup parah. Dan kau akan mendapat hadiah seperti yang kau harapkan itu, desis kawannya. Orang berkumis lebat itu menyentuh tangannya dengan sikunya. Sementara itu, orang yang disebut Eyang Rangga itu masih menghitung ruas jari-jarinya sejenak. Namun kemudian ia pun menarik nafas sambil berdesis, aku sudah mencapai hitungan bulat. Heh, kalian mau apa? Pemimpin dari orang-orang padepokan kendali putih itu pun kemudian berkata, Eyang. Ada sesuatu yang penting yang perlu Eyang ketahui. Tentang pusaka itu? Atau tentang orang-orang Sanggar Gading, bertanya Eyang Rangga. Tentang orang-orang Sanggar Gading, jawab pemimpin orang-orang kendali putih itu. Katakan, sahut Eyang Rangga. Pemimpin kelompok kendali putih itu pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Dan seorang kendali putih telah menjadi korban. Pemimpin orang-orang padepokan kendali putih itu menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Eyang Rangga itu tertawa. Katanya, baru seorang di antara kita mati, kau sudah menjadi gelisah. Kau harus sadar, bahwa yang kemudian akan mati jumlahnya akan meningkat menjadi separuh di antara kita. Mungkin kau, aku dan siapa yang duduk di sana? Pemimpin kendali putih itu berpaling. Dilihatnya orang berkumis lebat dan seorang kawannya duduk beberapa langkah di belakangnya. Orang-orang kita, jawab pemimpin kendali putih itu, ialah yang memberikan pertimbangan dan sesuai dengan perhitunganku pula, bahwa sebaiknya kita mendahului orang-orang Sanggar Gading. Soalnya bukan satu kegelisahan karena kematian, tetapi justru karena harga diri dan perhitungan-perhitungan lain. Bagiku, kita lebih baik mendahului orang-orang Sanggar Gading daripada kita harus bertahan di sini. Eyang Rangga mengangguk-angguk. Katanya, jadi kita akan menyerang orang-orang Sanggar Gading? Menurut perhitunganmu, mereka tentu berada di Pategalan, di tempat seorang kawannya terluka. Bukankah begitu? Ya. Jika mereka masih belum ada di Pategalan, kita akan menunggu sampai saatnya mereka lewat.
Lebih baik kita beristirahat di Pategalan itu sekaligus mencegat orang-orang Sanggar Gading daripada kita menunggu di sini, jawab pemimpin orang-orang Sanggar Gading itu. Orang yang disebut Eyang Rangga itu mengangguk-angguk. Lalu katanya, terserah menurut pertimbanganmu. Aku sudah siap kapanpun dan dimanapun. Terima kasih Eyang, jawab pemimpin kelompok orang-orang Kendali Putih itu. Apa yang terima kasih? Tiba-tiba saja Eyang Rangga itu bertanya. Kesediaan Eyang, jawab pemimpin orang-orang Kendali Putih. Gila, tiba-tiba Eyang Rangga itu membentak, apa maumu sebenarnya heh? Pemimpin orang-orang Kendali Putih itu termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Aku sudah sampai di sini. Kau masih mengucapkan terima kasih atas kesediaanku. Heh, apakah kau sudah kesurupan hantu Bukit Mati itu? Eyang Rangga itu membentak semakin keras. Pemimpin orang-orang Kendali Putih itu sama sekali tidak menjawab. Ia sudah mengenal tabiat orang yang disebut Eyang Rangga, sehingga dengan demikian maka pemimpin orang-orang Kendali Putih itu diam saja ketika Eyang Rangga itu mengumpat-umpat berkepanjangan. Sepatah kata saja ia menjawab, Eyang Rangga akan dapat mengambil sikap yang tidak menguntungkan. Namun dalam pada itu, meskipun sambil mengumpat-umpat, orang yang disebut Eyang Rangga itu pun mengemasi dirinya. Tiba-tiba saja ia pun berteriak, antarkan aku kepada orang yang menyebut dirinya Panembahan Wukir Gading. Aku yakin bahwa ia adalah orang yang sakti. Tetapi justru karena itu, aku memerlukannya. Pemimpin gerombolan dari Padepokan Kendali Putih itu pun kemudian meninggalkan Eyang Rangga yang sedang membenahi diri. Diperintahkannya para pengikutnya untuk bersiap-siap. Mereka akan berangkat menyongsong orang-orang Sanggar Gading. Kita tidak akan menunggu sampai esok, berkata pemimpin orang-orang Kendali Putih itu, kita akan membinasakan mereka dan mengambil pangeran itu dari tangan mereka. Apapun yang akan terjadi, kita tidak akan menunggu orang-orang itu datang menyerang kita dari punggung. Orang-orang Kendali Putih itu pun segera mempersiapkan diri. Orang-orang yang berkumis lebat dan kawannya pun menjadi sibuk. Namun dalam pada itu kawannya berkata, kita akan melihat apa yang akan terjadi. Mungkin orang-orang Sanggar Gading itu akan binasa, tetapi sebagian dari orang-orang Kendali Putih ini pun akan terbunuh. Atau yang terjadi sebaliknya. Orang-orang Kendali Putih akan binasa, dan orang-orang Sanggar Gading akan mengalami penyusutan yang gawat. Kau memang iblis. Kau kira dengan demikian orang-orang Pusparuri akan dengan mudah mengambil alih persoalan-persoalan pusaka itu dari tangan Darwerdi, bertanya orang berkumis lebat. Kawannya tertawa. Katanya, hubungan Darwerdi dengan orang-orang Pusparuri sangat baik. Ketika orang-orang Kendali Putih membunuh orang-orang Pusparuri, Darwerdi mengambil sikap yang tegas terhadap orang-orang Kendali Putih. Tetapi masalahnya bukan karena Darwerdi berpihak, jawab orang berkumis itu, ia berharap bahwa orang-orang Pusparuri akan dapat memenuhi tuntutannya. Tetapi ternyata orang-orang Pusparuri hanya pandai membual saja. Kawannya tertawa. Katanya, tetapi kau sudah berusaha berkhianat terhadap kawan-kawanmu. Karena itu, berusahalah jangan mati dibunuh oleh orang-orang Sanggar Gading, agar kau sempat menerima hadiah dan ikut dalam kelompok yang lebih baik dan lebih tinggi tingkatnya, Pusparuri. Orang berkumis tebal itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, aku tidak peduli. Aku memerlukan sesuatu yang dapat aku pergunakan bagi hidupku dan keluargaku dengan baik. Kawannya tertawa. Katanya, baiklah. Terserah kepadamu. Tetapi pertempuran yang akan terjadi tentu akan sangat menarik. Orang-orang Kendali Putih dan orang-orang Sanggar Gading adalah orang-orang panas yang haus darah. Orang berkumis lebat itu masih mengumpat. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Ia memang tidak dapat membantah bahwa ia sudah berkhianat terhadap orang-orang Kendali Putih sekedar untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi bahwa ia telah berada di lingkungan orang-orang Kendali Putih dengan mempertaruhkan badan dan nyawanya, sebenarnya lah semuanya itu untuk kepentingan keluarganya juga. Untuk menghidupi dan sedikit menyenangkan mereka dengan penghasilan yang sedikit lebih baik dari para petani tetangga-tetangganya. Bulu-bulunya bagaikan meremang, jika pada suatu saat ia kembali mengunjungi anak istrinya, 1-2 orang tetangganya menemuinya dan bertanya, apakah kerjanya di rantau? Orang berkumis lebat itu selalu membual dengan cerita yang sama sekali tidak masuk akal. Tetapi karena tetangga-tetangganya adalah orang-orang yang berpikir sederhana, maka mereka tidak pernah berprasangka.
Mereka mengira bahwa orang berkumis lebat itu benar-benar seorang pedagang yang mengelilingi satu tempat ke tempat lain dengan dagangannya. Jika pulang ia selalu membawa uang yang cukup membuat tetangga-tetangganya menjadi iri, sehingga kehidupan anak istrinya di kampung halamannya menjadi cukup terpandang. Tetapi akhirnya ia merasa bahwa hidup di antara orang-orang kendali putih adalah hidup di dalam bayangan maut. Setiap saat nyawanya dapat direnggut oleh ujung pedang atau tombak. Karena itulah, maka semakin banyak umurnya, semakin gelisahlah perasaannya. Sehingga pada suatu saat ia memerlukan hidup yang tentram di antara anak dan istrinya. Namun setiap kali timbul pertanyaan di dalam dirinya, apakah aku masih mempunyai kesempatan hidup tentram dengan tangan yang bernoda darah karena kematian demi kematian? Tetapi orang berkumis tebal itu selalu berusaha mengusir pertanyaan itu, meskipun setiap kali pertanyaan itu datang kembali. Terakhir ia telah mengambil satu keputusan yang berbahaya. Bahkan ia telah mendorong satu peristiwa yang dahsyat. Jika ia berhasil membakar hati pemimpin orang-orang kendali putih itu atas permintaan orang Pusparuri yang kebetulan dikenalnya, maka akan terjadi kematian yang menggetarkan jantung. Benturan antara orang-orang kendali putih dan orang Sanggar Gading akan merupakan benturan kekuatan yang mengerikan. Yang aku punya semuanya sudah bernoda darah. Apa boleh buat? Aku akan melengkapinya dengan darah pula. Bara kemudian aku akan membersihkannya, berkata orang berkumis lebat itu di dalam hatinya. Demikianlah, maka iring-iringan orang kendali putih itu pun mulai bergerak. Mereka tidak merasa perlu untuk bersembunyi lagi. Mereka akan menempuh jalan terbuka menuju ke Pategalan. Jika orang-orang Sanggar Gading belum lewat, maka mereka akan menunggu. Tetapi jika orang-orang Sanggar Gading telah melampaui Pategalan itu, maka mereka akan menyusul. Tetapi dalam pada itu, salah seorang dari orang-orang kendali putih itu bertanya, bagaimana jika orang-orang Sanggar Gading itu ternyata mengambil jalan lain? Kita akan menyusulnya. Tetapi tidak ada jalan lain menuju ke Bukit Gundul itu. Jika mereka melingkari bukit berhutan ini, maka mereka memerlukan waktu yang sangat lama, karena jalannya akan berlipat panjangnya. Meskipun demikian hal itu pun dapat juga terjadi. Apalagi jika orang-orang Sanggar Gading telah mengetahui persembunyian kita di lereng bukit itu. Mungkin mereka justru akan melingkar dan menyerang kita dengan tiba-tiba, sementara kita sudah berada di Pategalan. Memang masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi tetapi kemungkinan yang paling besar menurut perhitungan pemimpin orang-orang kendali putih itu adalah bahwa orang-orang Sanggar Gading akan memasuki daerah sepasang bukit mati ini lewat Pategalan. Apalagi dua orang di antara orang-orang Sanggar Gading justru sudah berada di Pategalan itu. Dalam pada itu, ketika orang-orang kendali putih itu meninggalkan lereng bukit berhutan, maka Kiai Kanti pun menarik nafas dalam-dalam. Ternyata ia melihat segalanya yang telah dilakukan oleh orang-orang kendali putih. Ia pun melihat orang-orang kendali putih itu meninggalkan lereng bukit berhutan itu. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Ketajaman penglihatannya telah menunjukkan kepadanya bahwa di antara orang-orang kendali putih itu terdapat orang yang dikenalnya. Orang yang selalu menghitung ruas tangannya sejak masa mudanya. Iblis itu ada di sana pula, desis Kiai Kanti kepada diri sendiri. Namun dalam pada itu, ia pun menjadi ragu-ragu. Bahwa iblis yang selalu menghitung ruas jari-jarinya itu benar-benar bekerja untuk kepentingan orang-orang kendali putih. Keadaan akan benar-benar menjadi gawat, berkata Kiai Kanti, iblis itu akan bertemu dengan orang yang menyebut dirinya penembahan Wukir Gading. Dengan kehadiran mereka, apakah artinya Darwerdi, Jelit Heng dan pemburu-pemburu itu? Dan apakah pangeran yang diperebutkan itu tidak akan berbuat sesuatu, dan membiarkan dirinya menjadi barang yang akan dipertukarkan begitu saja? Berbagai pertanyaan telah berkembang di dalam hatinya. Sementara itu, ia pun mengamati arah perjalanan orang-orang kendali putih yang semakin jauh meninggalkan bukit berhutan itu. Sementara itu, dari arah lain, dua orang sedang mengamati iring-iringan itu pula. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi di Pategalan. Namun mereka menduga bahwa orang-orang kendali putih itu akan langsung menyerang Sanggar Gading tanpa menunggu setelah orang-orang Sanggar Gading menyerahkan pangeran yang mereka bawa kepada Darwerdi. Kita akan mengikuti, berkata Semi. Berbahaya sekali. Di tempat yang terbuka, kita akan sulit untuk mencari perlindungan, jawab kawannya. Semi merenungi kata-kata kawannya itu sejenak. Namun kemudian katanya, kita tidak akan mengikutinya secara langsung.
Kita menunggu mereka melintasi bulak. Sementara kita dapat mengikuti jejaknya. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, iya. Kita dapat berbuat demikian. Dan kita pun harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Rahu tentu akan terlibat dalam pertempuran jika benar orang-orang itu akan langsung menyerang iring-iringan dari padepokan Sanggar Gading. Bagaimana cara kita untuk menghubunginya, desis Semi. Kita memang harus menunggu dan melihat segala peristiwa yang terjadi, desis kawannya, baru kita akan dapat mengambil sikap berdasarkan atas pengamatan itu. Semi mengangguk-angguk. Katanya, kita harus dapat mengambil satu sikap dengan cepat dan mapan. Marilah. Kita akan mengikuti jejak orang-orang berkuda itu. Dengan demikian, maka Semi dan kawannya pun telah mengikuti jejak orang-orang Kendali Putih menuju ke Pategalan. Namun mereka harus berhati-hati. Mereka tidak boleh terlalu dekat, karena dengan demikian, mereka akan dapat terjerumus ke dalam keadaan yang sangat gawat. Jika mereka memasuki sebuah bulak panjang, maka mereka pun harus menunggu beberapa saat, sehingga mereka yakin bahwa orang-orang Kendali Putih itu telah melampaui padesan di sebelah bulak itu. Nampaknya orang-orang berkuda itu sudah mempunyai bahan-bahan yang pasti tentang kekuatan orang-orang Sanggar Gading, berkata Semi kemudian, jika tidak mereka tidak akan dengan pasti pula menyongsongnya. Nampaknya memang demikian, sahut kawannya, justru karena itu, keadaan orang-orang Sanggar Gading akan menjadi gawat. Mereka akan mendapat lawan yang seimbang, karena orang-orang berkuda itu tentu sudah memperhitungkan dengan cermat. Dalam benturan yang akan terjadi, maka kedua belah pihak akan banyak kehilangan. Keduanya akan menjadi sangat lemah. Pada saat yang demikian pihak ketiga akan dengan mudah menghancurkan mereka, berkata Semi selanjutnya. Mungkin pihak ketiga itu adalah kekuatan Darwerdi sendiri, desis kawannya. Mungkin. Memang mungkin. Tetapi juga mungkin pihak lain, sahut Semi. Namun tiba-tiba saja mereka telah dikejutkan oleh suara batuk di belakang mereka pada saat mereka menunggu sejenak di mulut padukuhan di hadapan bulak panjang. Karena itu, maka dengan serta-merta keduanya berpaling. Tetapi keduanya menarik nafas panjang ketika mereka melihat Kiai Kanti berdiri di pinggir jalan beberapa langkah di belakang mereka. Angger akan mengikuti orang-orang berkuda itu, bertanya Kiai Kanti. Ya Kiai, jawab Semi, tidak ada lain untuk mengetahui perkembangan persoalan yang tumbuh di daerah ini. Angger harus berhati-hati, berkata Kiai Kanti, nampaknya orang-orang berkuda itu terdiri dari orang-orang kasar dan orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Nampaknya memang demikian. Karena itu, kami tidak mengikuti mereka langsung. Kami terpaksa mengikuti jejaknya. Bagus. Angger sudah melakukan tugas Angger dengan baik, berkata Kiai Kanti, apalagi di antara mereka terdapat seorang iblis yang berilmu tinggi. Siapa? Bertanya Semi. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, berhati-hati sajalah. Ketajaman pengamatan dan kecepatan berpikir untuk menentukan satu sikap akan menentukan segala-galanya. Semi dan kawannya mengangguk-angguk. Sambil memandang ke depan Semi bergumam, baiklah Kiai. Nampaknya orang-orang berkuda itu sudah melampaui padukuhan di depan. Aku akan menyusul mereka. Kiai Kanti pun memandang ke bulak panjang di hadapannya katanya kemudian, silahkan Ger. Bagaimana dengan Kiai? Bertanya Semi. Kiai Kanti tertawa. Namun Semi berkata, aku mengerti serba sedikit tentang Kiai Kanti. Kiai Kanti tidak menjawab. Bahkan ia berkata, silahkan Ger. Nampaknya jalan sampai ke padukuhan di depan sudah aman. Berhati-hatilah di setiap langkah seperti yang Angger lakukan kali ini. Mungkin orang-orang itu berhenti di padukuhan di depan. Semi dan kawannya pun kemudian melanjutkan perjalanan. Mereka memperhitungkan bahwa orang-orang Kendali Putih itu tentu sudah melewati padukuhan di depan, sehingga mereka pun akan dapat melintasi padukuhan itu pula. Agaknya Kiai Kanti tahu dengan pasti, siapakah yang beriringan di depan, gumam Semi. Mungkin. Ia dapat menyebut salah seorang di antaranya. Bahwa ia menyebut iblis berilmu tinggi tentu bukan sekedar mengigau, desis kawannya. Namun keduanya tidak pasti, apakah Kiai Kanti mengetahui gerombolan apakah yang berada di depan mereka. Sementara itu, orang-orang Kendali Putih itu berjalan tanpa berhenti.
Mereka sudah memutuskan untuk memotong gerakan orang-orang dari padepokan Sanggar Gading untuk merebut pangeran yang akan ditukar dengan sebilah pusaka yang tiada taranya. Meskipun demikian, mereka tidak kehilangan kewaspadaan, mereka selalu bersiap menghadapi segala kemungkinan. Bukan mustahil bahwa tiba-tiba saja di tikungan mereka langsung membentur iringan-iringan orang-orang Sanggar Gading. Karena itulah, maka orang-orang yang berada di depan sudah siap menarik senjata mereka setiap saat. Dalam pada itu, orang-orang Sanggar Gading pun menjadi semakin maju pula mendekati Pategalan. Karena itu, mereka pun menjadi semakin berhati-hati pula. Sanggit Raina kemudian berada di paling depan. Di sampinginya Cempaka memandang jauh ke depan. Di belakang kedua Rahu dan orang yang telah bertempur melawan orang Kendali Putih itu. Sejenak kemudian orang yang telah bertempur melawan orang-orang Kendali Putih itu pun berdesis di belakang Sanggit Raina, itulah Pategalan yang aku katakan. Seorang kawan kita berada di tempat itu. Mungkin anak itu sudah mati, desis Sanggit Raina. Aku harap ia masih mampu bertahan, desis orang yang telah bertempur di Pategalan itu. Sanggit Raina telah mempercepat derap kudanya. Ia ingin segera sampai di Pategalan itu dan melihat, apakah salah seorang di antara mereka yang terluka itu masih hidup. Ketika mereka sampai di ujung Pategalan itu, maka Rahulah yang kemudian mendahului Sanggit Raina bersama orang yang telah bertempur melawan orang-orang Kendali Putih. Mereka tidak lagi mempertimbangkan tanaman yang terinjak kaki kuda. Mereka menembus batas dengan pagar lanjaran bambu yang dijalari oleh batang-batang kacang panjang. Bahkan mereka pun telah menerobos pohon ketela yang nampak tidak terlalu subur. Sanggit Raina dan Cempaka pun kemudian mengikuti mereka setelah mereka memberi isyarat agar yang lain menunggu mereka di luar Pategalan. Ada apa? Bertanya Yang Mulia Panembahan Wukir Gading. Kita sudah sampai ke Pategalan yang dimaksud, jawab salah seorang pengawalnya. Baru kita akan dapat mengambil sikap berdasarkan atas pengamatan itu. Sanggit Raina sedang melihat mereka, bertanya Yang Mulia. Anak yang terluka itu. Hanya seorang, sahut pengawalnya. Jangan lengah. Awasi keadaan. Mungkin orang-orang gila itu akan datang. Mungkin mencari kawannya yang terluka, tetapi mungkin dengan sengaja ingin menyerang kita. Kita sudah siap. Pangeran itu sudah berada di bawah pengawalan khusus. Mudah-mudahan sakitnya tidak semakin gawat, sehingga akan menjadi persoalan tersendiri. Jika pangeran itu mati karena penyakitnya, maka segalanya akan gagal, desis pengawalnya. Ia sudah berada di bawah perawatan orang yang tepat, berkata Yang Mulia. Pengawalnya mengangguk-angguk, sementara Yang Mulia itu berkata, taruhlah 2 orang pengawas di ujung yang lain dari Pategalan ini, selama kita menunggu Sanggit Raina. Pengawal itu mengangguk. Kemudian diperintahkannya 2 orang kawannya mendahului sampai di ujung Pategalan untuk mengawasi keadaan. Dalam pada itu, Sanggit Raina dan Cempaka pun telah menemukan orang yang terluka. Rahu dan seorang kawannya yang telah bertempur melawan orang-orang Kendali Putih, yang bahkan sudah tergores ujung senjata itu pun telah berjongkok di samping kawannya yang terluka itu. Bagaimana? Bertanya Sanggit Raina. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, parah sekali. Tetapi masih mungkin untuk dicoba mengobatinya. Panggil dukun itu, desis Sanggit Raina kepada Cempaka. Sepeninggal Cempaka, maka Rahu pun berkata, ia pingsan. Mungkin setitik air akan dapat memberikan kesadaran kepadanya. Di mana kita mendapat air? Bertanya Sanggit Raina. Rahu pun termangu-mangu. Namun kemudian ia melihat pohon nyiur di batas Pategalan itu. Karena itu, maka sambil menunjuk batang nyiur yang kurus itu ia berkata, lihat. Ada juga beberapa buah kelapa tersangkut pada janjangnya. Kau dapat memanjat setinggi itu? Bertanya Sanggit Raina. Aku dapat, sahut orang yang telah bertempur melawan orang-orang Kendali Putih itu. Cepat. Mudah-mudahan dapat menolongnya. Orang itu pun kemudian dengan tergesa-gesa telah memanjat sebatang pohon nyiur yang kekurus-kurusan, namun yang masih juga memberikan beberapa buah kelapa di pangkal daun-daunnya. Ternyata orang itu memang pandai memanjat. Ia hanya memerlukan waktu yang pendek untuk sampai ke puncak. Kemudian dengan tergesa-gesa telah memetik beberapa buah kelapa yang ada. Yang muda tetapi juga yang tua. Mungkin akan berguna, gumamnya, setidak-tidaknya dapat melepaskan haus. Ketika ia sudah siap untuk meluncur turun, tanpa disengaja, orang itu telah menebarkan pandangan matanya ke sekeliling Pategalan.
Tiba-tiba saja darahnya tersirap. Hampir saja ia meloncat turun. Untunglah bahwa ia masih menyadari keadaannya, sehingga ia pun berkisar berlindung di balik batang nyiur itu sambil meluncur turun. Demikian ia menjejakkan kakinya di tanah, maka ia pun segera berlari-lari mendapatkan Sanggit Raina dan Rahu yang sedang sibuk mengupas kelapa dengan pedangnya. Mereka datang, orang itu hampir berteriak. "Siapa?" bertanya Sanggit Raina. "Orang-orang Kendali Putih." "Aku melihatnya dari batang nyiur itu," jawab orang itu. "Apakah kau tidak mengigau?" Rahu menegaskan. "Aku yakin bahwa penglihatanku masih bening," jawab orang itu. Sanggit Raina melepaskan kelapa di tangannya. Kemudian sambil bangkit ia berkata, "Aku akan memberitahukan kepada Yang Mulia. Cobalah menolong orang itu agar tidak terlanjur mati di sini." Sanggit Raina pun kemudian meloncat ke punggung kudanya. Dan dengan tergesa-gesa menemui Yang Mulia. Ketika ia berpapasan dengan Cempaka bersama seorang dukun yang dipanggilnya, maka katanya, "Cepat, antarkan orang itu. Lalu kau temui aku." Cempaka pun kemudian mengantarkan dukun itu, namun kemudian dengan tergesa-gesa ia pun kembali menyusul Sanggit Raina. Ternyata titik air nyiur yang muda itu memberikan kesegaran kepada orang yang terluka parah, sementara dukun yang kemudian berjongkok di sampinginya itu pun mulai mengobatinya. "Tolonglah orang ini," berkata Rahu, "aku akan menemui Sanggit Raina dan Cempaka." Ketika Rahu sampai ke induk pasukannya, Sanggit Raina telah berbicara dengan Yang Mulia mengenai orang-orang Kendali Putih yang menuju ke Pategalan itu pula. "Kita tidak akan lari," berkata Yang Mulia. Sanggit Raina mengangguk-angguk. Ia pun berpendapat bahwa tidak ada kemungkinan lain yang dapat dilakukan menghadapi sekelompok orang yang menyerang mereka. Karena itu, maka katanya, "Aku akan menyiapkan orang-orang kita. Kita akan membinasakan orang-orang Kendali Putih. Jika mereka berani menyerang kita, maka mereka tentu telah salah menilai." Yang Mulia tertawa. Katanya, "Bagus. Kita akan bertempur." "Ya. Kita akan bertempur di Pategalan ini dan sekitarnya," jawab Sanggit Raina. "Namun kemudian, tetapi bagaimana dengan pangeran itu?" "Ia adalah sasaran utama orang-orang Kendali Putih," jawab Yang Mulia, "karena itu lindungi pangeran yang sedang sakit itu." "Baiklah. Aku akan menyiapkan sekelompok orang terpilih untuk melindunginya," jawab Sanggit Raina. Namun dalam pada itu, Yang Mulia itu pun berkata, "Kali ini kita akan bertempur di atas punggung kuda. Medan kita cukup luas. Orang-orang kita memiliki kemampuan berkuda sambil mempermainkan senjatanya. Bagaimana pendapatmu?" Sanggit Raina menebarkan tatapan matanya ke seputarnya. Ia memang melihat satu medan yang luas. Pategalan yang berpohon-pohon. Bahkan ada beberapa jenis pohon buah-buahan dan pohon kelapa. Kemudian di sebelah Pategalan itu adalah padang ilalang yang kekuning-kuningan, sementara di sebelah lain adalah sawah yang mulai dijamah oleh air yang naik dari sungai kecil yang menjadi persoalan bagi anak-anak muda di Lumban. "Aku sependapat," tiba-tiba saja Sanggit Raina menjawab, "medan ini sangat menyenangkan bagi pertempuran berkuda. Kita sudah siap menghadapi orang-orang Kendali Putih yang bodoh itu. Perintahkan orang-orang kita menyebar," berkata Yang Mulia, "aku sendiri akan memimpin pertempuran ini. Jangan kau lupakan pangeran itu. Ia memerlukan perlindungan. Tetapi itu lebih baik. Jika ia tidak sedang sakit, maka ia akan mengambil kesempatan yang tidak kita duga sebelumnya." Sanggit Raina pun kemudian meninggalkan Yang Mulia yang segera menyiapkan dirinya pula. Ia memilih bertempur di atas punggung kudanya. Sementara Sanggit Raina pun segera menemui Cempaka dan kemudian memanggil Rahu pula. "Kita akan bertempur di atas punggung kuda," desis Sanggit Raina. "Menarik sekali," Cempaka tersenyum. Ia adalah seorang yang memiliki kemampuan berkuda. Kudanya pun kuda tegar yang dapat dipercaya, yang seolah-olah mengerti apa yang harus dilakukan. "Aturlah orang-orang kita," berkata Sanggit Raina kepada adiknya, lalu katanya berbisik, "Kau dan Rahu, segera menemui aku setelah persiapan ini selesai." Rahu tidak mencari arti yang lain kecuali benar-benar kegelisahan menghadapi serangan orang-orang Kendali Putih, meskipun ia hampir belum pernah melihat hal itu pada Sanggit Raina yang kemudian bergeser mendekati Yang Mulia. Ia adalah orang yang tabah dan seakan-akan segala tantangan pasti dihadapinya dengan dada tengadah.
Cempaka dan Rahu pun kemudian segera terpisah memberikan perintah kepada orang-orang Sanggar Gading untuk bersiap-siap, karena sebentar lagi, orang-orang Kendali Putih akan datang menyerang. Kita mengelakkan lawan. Tetapi jika mereka datang, kita tidak akan lari terbirit-birit, berkata Cempaka. Lalu katanya lebih lanjut ketika kalian memasuki Sanggar Gading, kalian lelah melalui daerah pendadaran yang paling garang dari segala padepokan yang manapun juga. Kalian telah melewati padang perburuan yang juga merupakan padang kematian. Dan kalian yang masih hidup sampai ke padepokan Sanggar Gading tentu orang-orang terpilih yang berhasil menyusup jari-jari maut di padang kematian itu. Sekarang kalian menghadapi orang-orang dari padepokan kecil yang menyebut padepokannya itu Kendali Putih, padepokan yang sama sekali tidak berarti. Karena itu, kita menghancurkan mereka sampai orang yang terakhir. Cempaka berhenti sejenak, lalu tiba-tiba ia bertanya, jawab. Siapa yang tidak sanggup melakukannya? Tidak seorang pun yang menyahut. Bahkan mata orang-orang Sanggar Gading itu mulai menyala. Karena itu, ketika Cempaka bertanya untuk kedua kalinya dengan pertanyaan yang berbeda, maka sorak mereka pun telah meledak. Marilah, berkata Cempaka lantang, kita binasakan orang-orang Kendali Putih. Bukankah kalian sanggup melakukan? Sanggup, sanggup, jawaban itu meledak. Yang Mulia tersenyum melihat orang-orangnya bersorak dengan penuh api kebencian. Perlahan-lahan ia berdesis kepada Sanggit Raina yang telah berada di dekatnya, adikmu memang anak gila. Tetapi ia berhasil membakar jantung orang-orang kita. Aku senang melihatnya, karena dengan jiwa yang dibakar oleh dendam dan kebencian, tenaga kita akan menjadi berlipat. Kemampuan kita pun seakan-akan meningkat ganda. Sanggit Raina pun mengangguk-angguk. Dan jantung yang berdegup semakin cepat. Sanggit Raina melihat, orang-orang Sanggar Gading itu mulai berpencar. Sementara Cempaka berteriak, kita akan bertempur di atas punggung kuda. Jika orang-orang Kendali Putih berloncatan, turun, maka mereka akan kita gilas dengan kaki-kaki kuda kita di samping ujung-ujung senjata. Bersambung ke bab 33. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.